Sejak penyembur pertama kali pada tahun 2006, beginilah tampak lumpur panas Lapindo hari ini. Lumpur panas Lapindo mengenangi 3 kecamatan, lahan-lahan pertanian, dan kawasan industri dengan luas total 1.100 hektar. Hari ini, lumpur ini sudah mengering, bisa dilewati dengan berjalan kaki, atau bahkan beberapa tukang ojek menawarkan jasanya untuk berkeliling di area sini dengan melewati lintasan lumpur ini menggunakan sepeda motor. Hingga hari ini, lumpur panas Lapindo menurut penelitian ITS masih menyembur dengan kekuatan kurang lebih 10 hingga 30 meter kubik setiap harinya. Nah, penelitian ITS pada tahun 2018 dan ESDM, Badan Geologi ESDM baru-baru ini juga menyebut mereka menemukan adanya kandungan potensi mineral berharga dan langka di dalam lumpur Lapindo ini. Hasil penelitian awal Badan Geologi mencatat adanya potensi logam tanah jarang atau rare earth element. Mineral dalam logam tanah jarang bisa bermacam-macam, antara lain dipakai sebagai bahan baku alat komunikasi, kendaraan listrik, dan militer. Penelitian lengkap tentang isi dan jumlah kandungan diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2022. Sementara itu, berdasarkan penelitian Institut Teknologi 10 November Surabaya pada 2018, ada kandungan 10 ppm critical raw material berupa litium di setiap titik dari 33 titik di lokasi semburan. Selain itu ditemukan kandungan strontium dengan kadar 255 hingga 650,49 ppm. Jadi kita pada waktu itu berpikiran bahwa karena 70% yang keluar dari semburan itu adalah air, maka kita mau menangkap litium yang ada di air. Nah, jadi kita tangkap itu, kemudian kita menghasilkan sekitar 10 ppm. Nah, tapi itu statusnya cukup bisa menjanjikan lah. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian di beberapa tempat, mungkin ini akan kelihatan potensinya seperti apa. Sedangkan yang dilakukan oleh Badan Geologi ESDM tadi, mereka mengambil dari tanahnya, dari lumpurnya sendiri. Dan memang hasilnya lebih besar ya, sampai ratusan seperti itu. Jadi memang ini menjadi menarik kalau ada jumlahnya yang demikian. Itu statusnya sudah bagus lah istilahnya untuk potensial lah. Ahli geologi ITS Amin Widodo memperkirakan akan membutuhkan waktu lama sebelum bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi mineral di dalam lumpur Lapindo. Menurut dia, selain memerlukan riset panjang, Indonesia belum punya pengalaman menambang logam tanah jarang yang bercampur dengan mineral. Terkait dengan eksplorasi tadi ya, tadi melakukan studi detail, kemudian melihat potensinya, terus setelah itu melakukan eksplorasi. Jadi pemisahan tadi dari bahan tadi dipisahin, terus dari situ kalau mau diproduksi ya diproduksi dalam bentuk bahan. Jadi masih panjang sebetulnya. Tapi kita memang kayaknya nanti butuh investor kalau. Selain isu tentang kandungan mineral di dalam lumpur Lapindo, masih ada isu lain yang tetap butuh perhatian, yaitu 120 berkas tanah dan bangunan milik warga yang hingga saat ini 16 tahun usia lumpur panas Lapindo belum juga terselesaikan. Forum Komunikasi Korban Lumpur Sidoarjo mengatakan 120 tanah dan bangunan itu senilai 100 miliar rupiah. Rangga Umara, Andreas Wicaksono, Sidoarjo.